Pada pertemuan pada sesi ini kita tidak hanya membahas lansia yang hanya umur di atas 70 tahun ke atas. Kita akan membahas lansia secara umum, tidak hanya lansia yang mendapatkan bantuan PKH ya ibu-ibu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi lansia menurut undang-undang. Menurut undang-undang yang dikatakan lansia adalah orang yang sudah berumur di atas 60 tahun. Namun perhatian kita sekarang ini adalah semua lansia yang berumur di atas 60 tahun. Jadi kita perhatian kita untuk semua lansia yang di atas 60 tahun ke atas. Sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Kira-kira kenapa lansia perlu diperhatikan? Silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan. Karena sudah tua, oke. Mungkin yang lain sudah tidak bisa bekerja, kondisinya lemah, ya, oke. Ada lagi sering sakit-sakitan. Ada lagi ibu-ibu? Oh, nggak ada, oke. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Oke, mari kita bahas jawaban dari ibu-ibu barusan. Pertama, kenapa lansia perlu diperhatikan? Pertama kata ibu-ibu tadi, karena sudah tua pak. Jadi rata-rata, bukan rata-rata, umur lansia itu adalah di atas 60 tahun ke atas. Sudah banyak mengalami perubahan dalam dirinya. Jadi dari perubahan fisik, perubahan psikologinya, dan perubahan lainnya. Jadi sudah tidak seperti kita saat ini. Jadi terjadi penurunan atau biasa dikatakan terjadi kemunduran. Terus selanjutnya, kata ibu tadi juga sudah tidak bekerja. Jadi lansia memang cenderung sudah tidak produktif lagi. Tapi tidak sedikit juga dari lansia yang sampai saat ini masih bekerja. Bahkan tidak mau menjadi beban untuk keluarganya. Kemudian, selanjutnya juga kondisi sudah lemah dan sering sakit-sakitan. Jadi lansia ini banyak sekali mengalami perubahan ibu-ibu. Dari perubahan fisik sampai perubahan psikososialnya. Perubahan fisik, misalnya yang dimaksud perubahan fisik adalah perubahan organ tubuh, kondisi tubuhnya. Misalnya ibu-ibu, jantung mengecil. Jadi saat jantung mengecil, kontraksi jantung menurun menyebabkan denyut jantung meningkat dan tekanan darah menjadi naik. Terus juga menurunnya kontraksi otot paru-paru menyebabkan gangguan pernapasan sehingga sulit bernapas. Selanjutnya saluran kemih juga bermasalah sehingga sering tidak mampu mengontrol buang air besar. Makanya ada Pampers untuk lanjut usia untuk orang dewasa. Kemudian gangguan sistem saraf menyebabkan mudah lupa menjadi kepikunan. Selain itu juga stroke, gangguan gerakan akibat radang sendi. Jadi orang tua rata-rata sudah yang menjadi yang biasa terjadi itu radang sendi juga ibu-ibu. Gigi mulai goyah dan tanggal sehingga sulit mengunyah. Terus ada lagi gangguan pencernaan misalnya sehingga nafsu makannya mulai berkurang, terjadinya gangguan sembelit dan juga mencret. Terus gangguan indera, misalnya gangguan pada matanya berdampak pada gangguan penglihatan seperti misalnya katarak. Gangguan pada telinga juga menyebabkan pada fungsi pendengaran dan gangguan lainnya yang sudah yang bersifat fisik yang sudah mengalami perubahan. Nah, kemudian adalah perubahan secara psikososial. Ibu-ibu paham apa maksudnya? Oh enggak? Oke. Saya jelaskan. Jadi perubahan psikososial maksudnya adalah perubahan aspek psikologis ibu-ibu. Seperti misalnya perubahan kemampuan berpikir, seperti daya ingat. Jadi orang lansia itu rata-rata sering lupa. Jangankan lansia ibu-ibu, saya aja sudah sering lupa kok. Apalagi yang lansia. Saya masih muda ini. Dan kemudian juga tidak mudah dalam memahami, kemampuan memahaminya. Terus perubahan pada aspek emosi atau perasaan, jadi seperti mudah marah, depresi atau lain-lainnya. Kemudian perubahan sikap
dan juga perilakunya. Nah, ibu-ibu di sini ada poster, coba perhatikan ke depan semua tentang mengapa kita harus peduli kepada lansia. Pertama, di sini kenapa alasan kita harus peduli kepada lansia? Pertama, amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan. Jadi lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi sama dengan kita. Jadi tidak ada diskriminasi dalam negara ini. Kemudian juga jumlah lansia yang terlantar meningkat. Data Kemensos per tahun 2015 kalau tidak salah sebesar 16 juta lansia dan sedikitnya ada sekitar 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada sekitar 4,6 juta lansia yang berpotensi terlantar, ibu-ibu. Dan salah satu penyebabnya adalah karena lanjut usia di Indonesia, di negara kita ini kurang mendapatkan tempat. Misalnya seperti panti jompo, panti lanjut usia yang jumlahnya sedikit. Kemudian juga masalah lansia yang masih belum mendapatkan perhatian dari semua pihak, termasuk keluarga dan masyarakat. Kemudian juga di sini data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Jadi data kekerasan terhadap lansia, penelantaran terhadap lansia ini juga meningkat, ibu. Isu kekerasan pada lansia terus bertambah. Lanjut usia ini juga seringkali terlibat hukum hanya karena kasus sepele. Ada juga kasus kekerasan pada lansia yang dilakukan oleh anaknya atau orang lain. Pernah ada kasus lansia yang mengambil kayu bakar yang kemudian dipidanakan oleh perusahaan. Selain itu ada beberapa jenis kekerasan yang sering terjadi pada lansia. Dan ini juga harus ibu pahami. Takutnya secara tidak sadar, secara tidak langsung ibu telah melakukannya. Jadi ibu-ibu harus paham betul apa saja yang dimaksud kekerasan. Jadi kekerasan terhadap lansia ini tidak hanya bersifat fisik, ibu-ibu. Tidak hanya dipukul, ditendang, tidak hanya begitu. Tapi itu juga menjadi bagiannya. Jadi ada kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik ini maksudnya kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau sampai menyebabkan penyakit. Dalam kasus ini kekerasan dilakukan oleh keluarganya, kadang bisa juga dari orang lain. Jadi lansia itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa menerima, ibu-ibu, karena kondisinya sudah lemah. Contoh kekerasan yang sering dialami misalnya dicubit, dipukul, didorong, atau sampai tindakan pemerkosaan. Kayak kalau didorong kayaknya seringnya dilakukan ibu-ibu. Oh enggak, oke. Kemudian kekerasan secara verbal. Kekerasan yang dimaksud ini adalah kekerasan yang dilakukan dengan mengucapkan perkataan yang menyakitkan sehingga membuat mental orang tua tersebut menjadi lemah dan tidak berharga. Jadi kadang kita marah-marahin orang tua, itu bagian dari bentuk kekerasan verbal, ibu. Jadi tidak boleh itu dilakukan, jangan lakukan itu. Jadi biasanya kekerasan ini berbentuk intimidasi juga, penghinaan, dipanggil namanya, diperlakukan seperti anak-anak, diancam, ditakut-takuti dan lainnya. Nah ini yang sering terjadi, kadang juga dipanggil namanya, ibu. Bukan dia dipanggil nenek, opa. Di sini kalau untuk lansia itu dipanggil apa? Biasanya kalau untuk nenek, mbak, nyai, ya ibu-ibu ya. Saya pernah punya teman itu memanggil orang tuanya, bukan memanggil sampai bapak atau ayah, tapi memanggil namanya ibu-ibu. Karena waktu itu adalah dia haji, orang tuanya, dia manggil haji, bu. Ci, begitu. Nah itu tidak baik, itu bentuk kekerasan secara verbal. Dan itu secara kadang kita tidak sadar dalam hal ini. Kita sudah melakukan kekerasan secara verbal. Terus yang ketiga adalah kekerasan secara finansial atau keuangan. Kekerasan ini biasanya tidak menimbulkan tanda-tanda atau gejala. Namun sering terjadi pada orang tua yang mempunyai penghasilan cukup atau bisa dari uang pensiun, usaha dagangnya,
pemberian dari anak-anaknya atau sisa warisan dari suaminya, dan tinggal dengan anak yang sudah berkeluarga namun tidak mempunyai penghasilan. Ada lansia dapat bantuannya tidak diserahkan ke lansianya, bukan dimanfaatkan untuk kebutuhan lansianya. Misalnya sama bapaknya dibuat beli rokok atau yang lainnya, itu juga bentuk kekerasan secara finansial ibu-ibu. Dan ini kadang kita tidak sadar. Jadi kita beranggapan kekerasan itu adalah kekerasan fisik saja. Nah, selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya juga kadang anak ini biasanya meminta uang kepada orang tua. Seperti yang saya jelaskan tadi. Karena dia tidak bekerja, jadi dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia harus meminta. Begitu Ibu. Kekerasan secara emosional atau secara psikologis. Bentuk kekerasan ini termasuk penelantaran misalnya. Contoh, tidak lagi memberikan perawatan, meninggalkan lanjut usia sendirian, dilupakan, menghentikan kebutuhannya seperti makan, obat-obatan, pakaian, peralatan, peralatan mandi dan sebagainya. Kadang kita yang sering biasanya terjadi ini ya, ketika orang lansia sakit itu tidak diberikan obat-obatan. Kita beranggapan itu sudah biasa karena sudah tua, jadi faktor umur, faktor U katanya biasanya. Terus juga pakaian. Rata-rata pakaian lansia ya begitu-begitu saja, tidak pernah kita berpikir untuk membelikan. Mungkin memang lansia tidak berpikir untuk ingin beli pakaian baru. Tapi kita sebagai anak menunjukkan kasih sayang, ya perlulah kita belikan pakaian baru misalnya. Ya tidak harus mahal, yang penting layak untuk dipakai. Nah, dan kasus terbaru adalah ada seorang anak, ibu dengar nggak? Ini kasus terbaru yang lagi ramai, yang lagi viral katanya sekarang itu. Jadi ada kasus terbaru, ada seorang anak yang melaporkan orang tuanya yang sudah lansia ke kantor polisi. Alasannya karena ceritanya ini si anak ini menjual harta warisan ayahnya. Ayahnya sudah meninggal. Jadi berupa sebidang tanah kalau tidak salah. Dari hasil penjualan tersebut si ibu hanya dikasih uang sebesar 15 juta. Hanya sebesar 15 juta. Dan oleh si ibu, uang tersebut dibelikan sepeda motor. Harapan si ibu itu untuk dipakai bersama. Nah, ternyata si anak itu juga setelah itu meminta motor tersebut yang sudah dibeli dari uang hasil tanah. Namun karena ibunya menolak, si anak melaporkan ke polisi. Jadi ibunya dilaporkan ke polisi. Entah lapornya bagaimana, ya masalahnya itu anaknya mau mengambil motor dari si ibu. Mungkin asumsinya yang membelikan motor adalah si anak, yang ngasih uang adalah si anak. Kan tapi laporan tersebut alhamdulillah ditolak oleh polisi. Di sini kira-kira ada enggak yang seperti itu, yang kemudian menjual harta warisan keluarga, terus orang tuanya tidak dikasih atau yang lainnya? Oh enggak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan dijauhkan kita ya ibu-ibu. Terus juga lansia ada yang perlu kita pahami di sini. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Orang tua telah mengorbankan banyak hal dan memperjuangkan yang terbaik untuk kita saat kita masih anak-anak. Sebanyak apapun harta yang kita berikan, sebanyak apapun materi yang kita berikan, tidak bisa menggantikan jasa yang sudah diberikan oleh orang tua terhadap kita. Bakti kita adalah kepada orang tua adalah salah satu caranya berterima kasih kepada mereka. Bagaimana berterima kasih? Ya, berterima kasih dengan merawat mereka dengan secara baik, secara layak. Sebagaimana mereka dulu merawat kita saat kecil. Selain itu juga lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Jadi ketika kita melakukan hal yang baik sekarang, bukankah kita nantinya akan menerima juga hal tersebut? Jadi seperti hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur sekarang itulah yang akan kita tuai atau kita terima nantinya. Jika sekarang kita menghargai orang tua kita atau lanjut usia lainnya, kita juga sudah mengajarkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang lain tentang pentingnya menghormati
orang tua atau lanjut usia, dan kelak kita pun akan menjadi apa? Lanjut usia juga. Jadi kata peribahasa itu lansia hari ini, lanjut usia adalah kita di masa yang akan datang. Selain itu juga ibu-ibu, hal tersebut mengajarkan anak kita bagaimana menghormati dan menyayangi orang tua. Seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, anak akan lebih cenderung mencontoh apa yang dilakukan, bukan apa yang dikatakan. Oke, masih ingat ibu-ibu ya? Oke. Dan yang terakhir, panti lansia atau jompo terbatas. Panti lansia atau panti jompo memang jumlahnya terbatas di Indonesia ya. Jumlah panti jompo di Indonesia masih terbatas, masih sedikit. Dan masalah lanjut usia juga masih belum mendapat perhatian semua pihak, dari keluarganya, dari masyarakat. Jadi begitu ibu. Ibu-ibu sudah paham ya semua tentang kenapa kita harus peduli kepada lansia. Oke, sebelum dilanjut saya mau mengajak ibu-ibu bermain yel-yel. Yel pada kesempatan ini mungkin agak berbeda dari sebelumnya. Jadi mungkin ada setiap sesi yel yang akan saya beri, yel ataupun permainnya akan berbeda dari sebelumnya. Nanti begini ibu-ibu. Nanti saat saya bilang lanjut usia, ibu-ibu menjawab apa? Kita di masa depan. Jadi ibu-ibu dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi begini. Jadi seakan-akan kita memberikan kasih sayang, memeluk orang tua kita. Jadi begitu ya ibu-ibu. Saya contohkan. Lanjut usia, kita di masa yang akan lanjut usia, kita di masa depan. Oke, kita mulai ya. Silakan semua berdiri ibu-ibu. Oke. Lanjut usia, kita di masa depan. Oke, tepuk tangan ibu-ibu. Terima kasih.